Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir dalam silabus psikoterapi, yaitu role playing dan dalam psikoterapi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam bidang pendidikan, termasuk di bimbingan psikologi ini, role playing merupakan teknik di mana individu atau siswa menerapkan situasi imajinasi dan paralel dengan kehidupan nyata dengan tujuan untuk membantu mencapai keterampilan problem solving. Nah, menganalisis perilaku atau menunjukkan pada orang lain bagaimana perilaku seseorang atau bagaimana seseorang harus berperilaku. Nah, bermain peran atau role playing ini adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Secara lebih lanjut, bermain peran merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan seorang untuk memperoleh kesenangan. Nah, role playing ini secara sadar dan didiskusi tentang peran dan kelompok. Sandrock juga menyatakan bahwa bermain peran memungkinkan peserta didik mampu mengatasi frustasi dan merupakan sesuatu media bagi ahli terapi untuk menganalisis konflik-konflik secara baik begitu. Kemudian teknik role playing ini efektif untuk memfasilitasi siswa untuk mempelajari perilaku sosial dan nilai-nilai. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa satu, kehidupan nyata dapat dihadirkan dan dianalogikan dalam skenario permainan peran. Kedua, role playing ini dapat menggambarkan perasaan otentik siswa, baik hanya dipikirkan maupun diekspresikan. Kemudian yang ketiga itu emosi dan ide-ide yang muncul dalam permainan peran dapat digiringi menuju sebuah kesadaran yang selanjutnya akan memberikan arah pada perubahan. Dan yang keempat ini proses psikologi yang tidak kasat mata yang terkait dengan sikap, nilai, sistem, keyakinan dapat diiringi menuju sebuah kesadaran melalui pemeran spontan dan diikuti analisis. Kemudian tujuan dan teknik role playing atau bermain peran ini. Penggunaan role playing dan kegiatan pembelajaran banyak memberikan manfaat pada siswa. Nah, tujuan dari teknik role playing ini banyak sekali. Kemudian tanpa kita sadari juga bahwa teknik role playing ini kadang-kadang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya akan menjelaskan dulu. Teknik role playing ini merupakan suatu teknik konseling melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok atau klien. Penggambaran imajinasi dan penghayatan dilakukan dengan menerapkan sebagai tokoh kehidupan atau benda mati. Dilakukan dengan menerapkan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Jadi role playing ini bisa objeknya itu bisa manusia atau benda mati. Bermain peran bersama benda mati seperti itu. Kemudian dari penjelasan di atas yang saya sudah jelaskan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa kelebihan dari teknik role playing ini yang pertama, melibatkan seluruh anggota kelompok yang dapat berpartisipasi dan menyesuaikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dalam bekerja sama. Kelebihan yang kedua ini, anggota bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Maksudnya dari secara utuh nih bahwa anggota itu bebas memilih ekspresinya, entah sedih, senang, bahagia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, permainan ini dapat merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi waktu yang berbeda. Selain kelebihan, tentunya pembelajaran teknik role playing ini memiliki kekurangan. Kekurangannya diantara lain yaitu adanya anggapan bahwa kemampuan interpersonal lebih mudah daripada kemampuan interpersonal, lebih mudah daripada kemampuan teknis. Kemudian, pengalaman yang diperoleh siswa tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Maksudnya ini kadang-kadang pengalaman siswa itu
siswa yang tidak fokus ketika bermain peran begitu, tidak ada tidak ada yang dibawa begitu, kayak tidak ada sesuatu yang nyata di dalam dirinya karena mungkin pikirannya dibagi dua atau seperti lain. Mungkinnya pikiran terbagi karena kan bermain secara kelompok, otomatis tidak tidak memperhatikan satu orang anak saja, sedangkan kan kalau proses pembelajaran harus secara intens seperti itu. Yang ketiga, faktor psikologi seperti rasa malu, rasa takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Ya, banyak sekali anak-anak yang masih mempunyai rasa malu akhirnya mempengaruhi saat mereka bermain peran. Akhirnya sesudah bermain role playing begitu, mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak ada apa-apa untuk dibawa pulang seperti pengalaman maupun rasa untuk berekspresi. Dan seperti itu dulu yang saya jelaskan tentang role playing yang ada di silabus bagian terakhir, materi dalam psikoterapi bagian terakhir. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari video saya. Terima kasih.